Boleh terangkan tentang saum. Salam dari Brebes. Waalaikumsalam. Kembali dari Lampung Utara. Istilah saum itu secara etimologi berasal dari kata sauma yasumu sauman wasiyaman, menggunakan wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan ya. Jadi sauma yasumu sauman wasiyaman artinya amsaka, menahan atau mengekang. Kalau kita ambil kata bendanya saum atau siam, sama dengan artinya ketahanan. Jadi kata bendanya kata kerjanya menahan, kata bendanya ketahanan ya. Nah, istilah siam itu terdapat misalnya dalam ayat yang seperti sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, dalam arti orang-orang yang beraqdun bil qalbi, berikrarun bil lisan, beramalun bil arkan, bima unzila ilaika. Sama dengan bima unzila ilar rasul. Berisi hati, berucapan, berlaku perbuatan menurut apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Al-Quran. Jadi berisi hati Al-Quran, berucapan Al-Quran, berlaku perbuatan Al-Quran sesuai sunnah Rasulnya. Nah, itulah orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atau ditetapkan kepada kalian siam. Berarti masalah wajib melakukan ketahanan ya. Siam itu ketahanan secara istilah ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'alakum tattaqun, semoga kalian bertakwa, semoga kalian berbuat patuh dengan ajaran Allah sesuai sunnah Rasulnya dan atau takut melanggarnya ya, itu istilahnya ada dalam ayat itu. Sekarang kita lihat hadis coba ya, yang berkaitan lagi dengan saum ya. Misalnya as-saumu nisfus sabri. Saum itu setengah kesabaran atau bagian kesabaran. Nah, kita kupas di situ kesabaran. Apa itu kesabaran? Apa itu ruang lingkup sabar? Misalnya kita ambil dari ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu. Jadi fama wahanu, tidak menjadi lemah ya, tidak menjadi lemah. Wa ma da'ufu, tidak lesu. Wa mastakanu, tidak menyerah ya, tidak menjadi lemah, tidak lesu, tidak menyerah. Tiga komponen itulah ruang lingkup sabar. Karena wallahu yuhibbus sabirin. Di akhir itu ada, itulah orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu orang-orang yang tidak menjadi lemah, tidak lesu, tidak menyerah atau tidak mudah menyerah gitu. Itu makanya disingkat saja tabah dan teguh, gitu juga bisa, atau teguh bertahan. Jadi saum itu setengah pembinaan kesabaran dalam arti pembinaan ketabahan dan keteguhan gitu, atau pembinaan ketahanan gitu ya. Kenapa disebut pembinaan? Karena saum Ramadan ini masuk dalam bunyal Islam ala khomsin, ya kan? Salah satunya adalah saumi Ramadan, saum Ramadan, bunyal Islam. Bunya itu dari kata bana ya beni, binaan, membina atau membangun. Islam dibangun atau dibina atas 5 pembinaan. Salah satunya adalah saum Ramadan. Makanya saum itu bisa diartikan pembinaan kesabaran, dalam arti pembinaan ketahanan. Nah, di sini mulai masuk ketahanan itu. Kalau amsaka dalam arti menahan lapar dan haus berarti ketahanan fisik.
jasmani. Sebelumnya di malam hari tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi, ayat-ayat itu dari mushaf menjadi isi hati, ucapan, laku perbuatan, yaitu pindah dari mushaf ke hati. Berarti itu bagaimana ayat-ayat tersebut menjadi isi hati, ucapan, laku perbuatan di siang hari menjadi ketahanan mental di saat kondisi lapar dan haus. Gampangnya begini, iman itu masih membara atau tidak? Pandangan dan sikap hidup dengan atau menurut apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya tetap membara atau tidak di saat lapar dan haus. Itulah yang kita pertahankan. Itulah yang menjadi kegiatan ketahanan kita. Ketahanan jasmani dan rohani itu. Jadi bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi menahan atau mempertahankan iman. Dalam arti tetap ada nggak di hati, menjadi ucapan tidak, menjadi laku perbuatan tidak, ayat-ayat itu. Intinya seperti itu. Itu sudah sedemikian mendalam ruang lingkupnya ya, tentang saum, tentang ketahanan. Singkatnya, ketahanan itu terbagi dua, ketahanan tubuh atau jasmani dan ketahanan rohani. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, diisi dengan ayat-ayat di situ, menjadi kekuatan ruh yang bisa menggerakkan kita, anggota badan, bisa menguatkan kita berpandangan dan bersikap hidup sehari-hari berdasarkan itu. Saya rasa itu ya secara singkat. Kalau mau diperdalam lagi banyak ayat-ayatnya itu tentang kesabaran, misalnya wasobirina fil ba'sa iwadorro iwahinal ba'as, kesabaran atau ketahanan di dalam situasi kondisi perang, ya kan, tetap teguh dan teguh bertahan, teguh pendirian, mempertahankan iman, terjepit dan seterusnya ya. Banyak ya kajiannya itu. Kalau mau diperluas lagi, perdalam, silakan cari nanti hadis-hadisnya tentang kesabaran ya. Intinya tuh saum itu pembinaan kesabaran, pembinaan ketahanan tubuh dan ketahanan mental. Mental itu terbentuk dari pembinaan gitu. Pembinaan sholat qiyamul, sholat tahajud selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Sehingga nanti setelah bulan Ramadan litukabbirullaha ala mahadakum gitu ya. Mencapai tujuan yaitu mencapai tempik kemenangan. Takbir ya. Allahu Akbar itu kemenangan gitu. Saya rasa itu ya secara singkat. Semoga bermanfaat.